Tadi di channel Belajar Cloud ya. Hari ini kita akan coba lab terkait private Google Access dan juga CloudNet. Oke, kita lihat di sini overview-nya. Jadi kita akan implementasi private Google Access, apa itu private Google Access dan juga CloudNet ya. Jadi kita akan coba buat instance atau VM yang tidak ada IP publiknya. Lalu kita coba verify apakah public IP address Google API bisa connect ke internet gitu ya. VM instance tanpa external IP address, jadi terisolasi dari external network. Jadi dengan menggunakan CloudNet, instance ini bisa mengakses internet untuk mengupdate atau patching juga gitu ya. Untuk some cases seperti bootstrapping. Oke. Seperti ya managed service CloudNet ini menyediakan availability tanpa user management dan intervensi ya. Jadi kita objektifnya hari ini kita akan configure VM instance tanpa IP public, connect VM instance menggunakan identity aware proxy atau IAP tunnel, enable private Google access on subnet, configure CloudNet gateway, dan juga kita memverifikasi public IP dari Google API dan service ke koneksi yang lain ke internet ya. Oke, kita coba kita start lab dulu. Kita open Google Cloud Console ya, next. Strukturnya. Oke, kita langsung buat VPC network ya. Kita lihat dulu di sini VPC networknya sudah ada apa belum ya. Oke, VPC networknya sudah ada tapi yang default. Nah, kita coba bikin VPC network dengan nama private net. Oke, kita buat private net. Private net. Oke, lalu untuk subnetnya private net US. Ini pilihannya custom ya. Private net US. Regionnya US Central One. Oke, dengan IP address range-nya, IP lokalnya ini ya. Udah 170. Oke, pilih subnet version mode-nya custom. Oke, oke, dan subnet. Ya, ada. Oke, dan kita create. Ingat, catatannya don't enable private Google Access ya. Oke, nanti kita coba cek apakah private Google Access-nya ini sudah di-enable apa belum ya. Ini kita coba klik private net. Coba ya. Ya. Oke, private service connection-nya masih disable. Oke, private Google Access-nya masih off ya. Oke, kita lanjut. Kita create firewall rule ya, jangan lupa create firewall rule.
buat namanya net allow SSL. Source IP address nya ini 35. Get all instance in the network. Terus kita pilih yang port TCP, klik dulu. Oke, di sini private net low SSL, logsnya off, networknya private net yang tadi kita buat, lalu ada ingress traffic, actionnya allow, target all instance in the network, source IP addressnya 35.234.40 ya. Oke, catatannya untuk mengkoneksikan ke private instance menggunakan SSL, kita butuh open appropriate port for firewall. Oke, identity aware proxy connection come from specified state of IP address. Therefore, you can limit to CIDR range. Oke, kita coba create. Oke, setelah kita buat VPC dan juga firewall rule, kita coba buat VM instance tanpa IP public. Nah, ini private net SSI ya, sudah buat. Kita buat compute engine. Kita create instance. VM internal, US Central One, US Central One, Central One C, E2 medium, ini bullfining, ini networking, network interface, klik default network to edit it. Advanced networking, defaultnya kita ganti ke net ya. Yes. IP address-nya external IP address non. Oke, kita down dulu. Oke, the default setting for VM instance is to have recommended external IP. Secara default memang setiap VM instance akan mempunyai IP public yang sementara. Tapi kita bisa berubahnya secara policy ya di organisasi project level. Oke, untuk belajar terkait controlling external IP address on VM instance, kita bisa baca di external IP address documentation. Oke, kita coba create ya tanpa ada IP address internal, eksternal ya. Create. Kita tunggu. Nah, di sini nanti kita akan melihat ada external IP dari VM internal, maka itu adalah none, artinya tidak ada.
Kita tunggu prosesnya. Oke, di sini eksternal IP-nya kosong ya, tidak ada. Oke, hanya ada internal IP. Oke, sekarang kita coba cek progres kita. Coba kita SSH ke VM internal. Kita lewat Cloud Shell. Coba lewat Cloud Shell. Oke, di sini kita sudah masuk ke Cloud Shell. Eh, untuk mengkonekkan ke VM internal, kita harus jalanin command ini. Cloud Compute SSH, VM internal, zone US rawan, tunnel, truk. Iya ya. Oke, jadi kita aksesnya SSH melewati IAP. Di authorize. Do you want continue? Yes. Bentar. Oke, sekarang kita sudah masuk ke VM internal ya. Awalnya kita eh, benar-benar di akun ya, di akunnya project, tapi sekarang kita sudah masuk di VM internal. Iya, dari situ kita di command change to VM internal, yes, true. Coba kita tes dari VM internal, kita ping ke google.com. Apakah berhasil? Oke, ternyata gagal ya. Tidak ada akses ke luar. Oke. Result not work ya, karena tidak ada IP address. Oke, kita coba exit ya. Kita exit dari tol. Ya, kita coba di sini baca ketika instance tidak mempunyai external IP, mereka dapat reach other instance on the network via managed VPN gateway atau via Cloud IAP tunnel. Jadi Cloud IAP enables context aware access to VM via SSH dan RDP. Oke, jadi IAP ini bisa akses VM via SSH dan RDP tanpa bastion host. Oke. Oke, lanjut kita coba enable private Google Access. Di mana VM instance yang tidak mempunyai IP public gitu ya, dapat menggunakan private Google Access untuk nge-reach external IP of Google API dan service. Oke, secara default memang private Google Access tadi kita lihat itu off ya. Tapi kita buat dulu cloud storage bucket di sini ya. Kita klik create storage bucket. Di sini arahannya seperti itu. Coba create bucket. Bucket S satu. Oh, pakai tes satu. Oke. Dua. Nol tiga. Oke. Pakai tes 03 tidak digunakan. Lokasi tipenya multi region. Oke. Multi region. Klik klik. Oke. 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 Pakai tes 03 ya. Tes 03.
If prompt to enable, ensure is check and click confirm ya. Tadi udah kita klik confirm. Ya, ini udah jadi bucket test 03-nya. Sekarang kita coba klik dulu. Ya, masih kosong. Oke. Sekarang kita coba store the name pakai informasi. Oke, kita coba. Kita coba Cloud Console ya. Di sini tidak terlihat menggunakan apa. Harusnya kita gunakan Cloud Console ya. Oke, sini export my bucket sama dengan ini echo. Oke. Coba copy image from public cloud storage bucket ke bucket kita. Coba. Tadi kalau kita lihat di bucket 03 ini kosong ya. Dengan mengcopy ini, dan apakah akan ada file baru di sini? Iya, ada namanya file access.svg ya. Karena kita sudah mengcopy ya. Di cloud storage, copy eh, ke bucket yang ini ya, ke my bucket kita. Lalu, oke, kita coba akses image dari EVM instance. Which of your VM instance can access the image from your bucket? Cloud Shell. Ya. In Cloud Shell, try to copy the image from your bucket. Okay. This should work because Cloud Shell has access. Oke, kita coba. Oke, berhasil. Karena Cloud Shell itu ada IP public. Kita coba connect ke VM internal, lalu SSH. Kita coba connect lagi seperti awal. Oke, kita sudah masuk ke VM internal. Coba kita ekspor ekspor paket tes. Lalu kita coba echo. Ini pakai tes 03. Coba kita copy image ke VM internal ya. Di file ini ke VM internal.
Berhasil. Ya, harusnya should not work ya. Can only send traffic with VPC network. Oke, jadi dia tidak bisa karena private Google access-nya ke disable. Oke, kita coba Ctrl Z. Sekarang kita coba ke VPC, lalu kita enable private Google access ya. Edit. Oke. So, kita klik dulu subnetnya, kita klik edit, private Google access on. Save. Nah, oke, sekarang sudah kita on kan. Coba cek progres kita. Sekarang kita coba copy lagi file yang tadi di Cloud Console. Harusnya berhasil. Iya, berhasil. Sekarang kita coba cek. Oke, ada access.svg ya. Sekarang kita keluar dari ini ya. Sip. Sekarang kita sudah masuk ke menu Cloud Shell ya. Oke. Oke, sekarang kita coba configure NAT gateway. Jadi, walaupun VM internal ini tidak dapat mengakses Google API dan service yang di Google tanpa external IP, tapi VM ini tidak bisa akses internet ya untuk update, patching mereka VM ini tidak bisa. Jadi kita perlu namanya konfigurasi Cloud NAT Gateway yang dimana VM internal ini akan bisa nge-reach ke internet. Nah, sekarang kita coba Cloud Shell untuk coba resynchronize package index. Sudo apt get update. Maka uh, kalau ini di Cloud Shell ya, karena Cloud Shell itu ada IP public, maka dia bisa oh, ini ya, bisa akses ke internet ya. Packaging list dan oke. Nah, bagaimana jika kita akses ke VM internal ya? Kita masuk dulu. Nah, kita coba jalanin sudo apt get up. Apakah berhasil? Ya, ternyata tidak bisa ya. Di sini tidak berjalan gitu ya. This should only work for Google Package ya, because Symmetra only access to Google API and service. Jadi dia tidak bisa nge-reach internet, tapi dia bisa nge-reach ke Google API dan services gitu. Jadi ya dia tidak bisa akses keluar ya. Ctrl C. Sekarang kita coba konfigurasi Cloud NAT Gateway. Kita ke Network Services, lalu kita klik
CloudNAT. Oke, di sini network, sorry, network services. Oke, network services. Oke, network services, CloudNAT. Oke, kita di sini ke CloudNAT. Get started to configure, kita masukin namanya ini ya. In nama gateway-nya NAT config, networknya private net ya yang akan kita uh, arahkan gitu ya. Net region US Central 1, select create new router. NAT config itu nanti tipenya public private net. Oke, sorry tadi apa nih? Networknya private net for cloud router, select create new router. Coba kita klik dulu. Go to issue. Oh, oke, oke. Cloud router, create new router. Kita buat namanya NAT router. NAT router region ini networknya private net. Kita klik create. Oke. Nah, net mapping ini untuk memilih subnet yang akan di mapping ke net gateway. Kita dapat manually assign static IP address that should be used when performing NAT. Do not, jangan berubah mappingan konfigurasi di pada ini. Oke. Jadi sebenarnya ini bisa di mapping gitu ya. Oke. Manual ya. Oke. Varian secondary, source-nya select with subnet to bisa used by PM instant secondary. Kalau yang manual kayak gimana? Oh, inside each row, bisa. Oke, one of manual IPRS must have training option disabled. Kita bisa buat ya. Ngetik dulu. Hmm, di sini apa lagi ya? Kita coba klik-klik. Konfig router. Oke, ini sudah. Coba kita klik. Net, router. Yes, subnet, automatic plan. Oke, sudah. Coba kita cek. Oke. Eh, eh, Lalu kita coba verify CloudNAT gateway-nya ya. Eh, apa namanya dari VM internal. Apakah sudah berhasil apa belum ya? Sudah kita update update. Ah,
Berhasil ya, karena sudah mempunyai NAT gateway. Kita keluar dulu, kita balik lagi ke shell, exit. Hmm. Nah, catatannya Cloud NAT Gateway ini hanya mengimplementasikan outbound, ya, tidak untuk inbound ya. Jadi dengan kata lain, eh, host yang di luar dari VPC hanya bisa merespon koneksi yang diinisiasi dari instance tadi gitu. Mereka tidak bisa inisiasi sendiri gitu ya. Jadi koneksi itu harus melewati via NAT. Jadi yang ada eh, dari luar itu tidak bisa akses langsung masuk ke dalam gitu ya. Kecuali itu ada inisiasi atau permintaan dari VM internal ya keluar gitu. Sekarang kita coba configure dan view logs with Cloud NAT Logging. Sekarang Cloud NAT Logging kita coba kita bisa melihat log NAT connection dan error. Ketika Cloud NAT Logging is enabled, satu log entry dapat digenerasi. Skenario-nya ketika network connection menggunakan NAT atau membuat CRUD, ketika paket drop karena no port was available for NAT. Oke. Jika logging is enabled, all collected logs dikirim ke cloud logging secara default. Kita dapat memfilter eh, mana saja yang perlu logs yang kita kirim. Kita dapat juga menspesifikasikan value NAT gateway atau edit edit satu setelah itu dibuat. Oke, kita coba ke CloudNAT ya. CloudNAT, terus klik CloudNAT config gateway and klik edit. Oke, kita klik edit. Lalu klik advanced configuration, understack driver login, select translation error. Oh, oke. Oke. Ini ya, translations, translations and error. Oke, sudah, habis itu klik save. Oh, oke. Jadi kita bisa melihat logging ini ketika kita mengenable ya tadi ya. Hmm. Nah, sekarang kita coba setup CloudNet logging gateway, find out we can view. Oke, sekarang kita ke logs ya. Let's click on not config text picture, then click on the log step, and then click link to cloud logging. Oh, that's not config. Kita coba lihat loggingnya. Mana tadi? Logging. Hmm. Oke, kita ke halaman Logs Explorer. Ya, di sini ada uh, ada log NAT gateway, NAT config gitu ya. Oke, is open and operation logging. You will see that there are many logs that because we just enable this feature for the keep this tab open and return to the tab. Oke, sekarang kita coba generating cloud logs-nya. When population network, oke, kotak logs itu akan tergenerate ketika network connection menggunakan NAT dan paket drop. Sekarang kita coba connect the host to internal VM again to see if any logs are generated. Kita coba akses lagi ke VM internal.
Oke, lalu kita juga coba sudo apt get update lagi. Oke, sekarang kita coba lihat apa yang terjadi di box-nya ya. Coba kita cek lagi. Oke, di sini ada eh, koneksi ya. Koneksi yang dimana nah, ini ya. Oke, oke. Hmm, to new logs that are generated around PM. You may need to wait for a few minutes if you are still unable to see them. Repeat the step one for from the generating log section and refresh the login page. Oh. Intinya adalah di lab ini kita tadi membuat VM tanpa ada IP address, tapi kita bisa mengakses layanan Google Cloud Services kayak paket gitu ya. Itu kita bisa menggunakan IAP tunnel. Kita harus enable private Google Cloud Access dan juga kita configure NAT gateway untuk bisa mengakses ke IP public gitu ya. Um, ya, IAP users use existing project roles and permission when you connect to PM instance by default. Instance owner are the only users that have the IAP secure tunnel user. Coba kita login lagi. Kita coba kita update lagi ya, sudo get update. Oke, kita coba loginnya. Ya, di sini udah muncul dua ya. Sudah ada dua, jam 11.18 dan jam 11.20. Oke, eh itu saja lab kita hari ini untuk belajar menggunakan CloudNAT gitu ya. Dan juga kita menggunakan private Google Access. Ya, itu aja dari saya. Jangan lupa klik like, eh, share video ke teman-teman dan juga tombol loncengnya dan juga jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.